Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Ramadan dengan NIM 17220513. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Ada Erlangga Pratama, ada Muhammad Raja Dapat, saya sendiri Faizal Ramadan, Hanifah Rizal, Muhammad Alvin Tribuana, dan juga Alif Rizky Ria Nikola yang nanti akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Oke, di sini ada profesi dan profesionalisme dalam bidang komputer forensik. Di sini akan kami bahas satu persatu, dimulai dari saya, lalu dari rekan-rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Erlangga Pratama dengan NIM 17220734. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rizal dengan NIM 17220945. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky Rianakola dengan NIM 17220499. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Tribuana dengan NIM 17221172. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Dava dengan NIM 17220731. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih komputer forensik itu. Komputer forensik adalah cabang dari digital forensik yang fokus pada identifikasi, pengumpulan analisis, dan juga pelestarian data digital dari komputer yang digunakan sebagai bukti hukum dalam investigasi kejahatan atau insiden keamanan. Dan tujuan utamanya itu menemukan bukti digital yang tersembunyi, dihapus ataupun dimodifikasi, menganalisis aktivitas pengguna pada komputer, dan juga menyediakan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada penjelasan menurut Van Solf ya, merupakan suatu pendekatan investigatif yang melibatkan teknik analisis sistematis terhadap media data digital. Nah, lalu proses ini mencakup serangkaian tahapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang tersimpan dalam perangkat digital dengan tujuan utama untuk menemukan bukti yang sah secara hukum. Nah, di sini ada sebuah contoh kasusnya yang dimana ada seorang karyawan mencuri data perusahaan. Nah, tim komputer forensik menganalisis hard drive-nya dan menemukan bukti pengiriman data tersebut melalui email pribadi meskipun ada file aslinya sudah dihapus. Bukti ini digunakan untuk diajukan untuk ke pengadilan. Dan sama halnya dengan contoh kasusnya Sony Pictures pada tahun 2014 yang dimana ada sebuah peretasan besar yang berhasil diungkap menggunakan digital forensik ya. Dan lalu tim forensik ini dia menemukan jejak malware serta ada alamat IP yang mengarah ke Korea Utara. Jadi sehingga dapat mengidentifikasi nih uh, para pelaku peretasan, yaitu sebuah kelompok yang bernama Guardians Office. Nah, bukti digital ini akan menjadi dasar klaim keterlibatan negara dan juga langkah-langkah hukum serta diplomatik yang diambil setelahnya. Oke. Di sini ada teknik komputer forensik. Teknik dalam digital forensik ini melibatkan pengumpulan serta analisis data dari berbagai sumber teknologi informasi seperti sistem komputer, jaringan komunikasi yang baik yang berbasis kabel maupun nirkabel, dan media penyimpanan digital. Nah, di sini tuh kejahatan dalam dunia cyber ini ya, jadi tuh bisa melalui jaringan ya. Jaringan seperti yang tadi tuh kelacak di alamat IP ya, dia mengirim malware yang menggunakan terminal kan. dan dan juga penyimpanan digital seperti database dan lain-lain. Oke, data yang diperoleh akan diuji kelayakannya sebagai bukti untuk untuk dijadikan proses peradilan. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi komputer forensik.
Yang pertama, ada digital forensik analis yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menjaga integritas, dan menganalisis bukti digital dari berbagai perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, atau media lainnya. Analisis ini menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengekstrak data yang relevan, menyusun laporan teknis, dan mendukung proses hukum dengan hasil investigasi digital. Dan tentunya valid dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Yang kedua, ada network forensik expert. Bertugas untuk menganalisis lalu lintas jaringan untuk melacak aktivitas mencurigakan atau ilegal. Yang ketiga, ada forensik data analis. Bertugas untuk menganalisis dan menafsirkan data dalam jumlah besar guna mengidentifikasi pola anomali dan identifikasi kecurangan atau aktivitas ilegal. Forensik data analis bekerja dengan berbagai sumber data seperti transaksi keuangan, log sistem, dan catatan komunikasi untuk mendukung investigasi forensik digital. Lalu yang keempat ada cybercrime investigator. Cybercrime investigator bertanggung jawab untuk menyelidiki berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui atau terhadap sistem digital, seperti penipuan online, peretasan, pencurian identitas, penyebaran malware, dan eksploitasi cyber lainnya. Yang kelima, ada analis ancaman cyber. Analis ancaman cyber bertugas untuk mempelajari dan menganalisis ancaman cyber untuk membantu organisasi dalam mendeteksi dan memproses serangan cyber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai profesionalisme komputer forensik. Profesionalisme dalam bidang ini tidak sekedar bermakna memiliki kemampuan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan integritas dan sikap etis dalam menjalankan tugas. Seorang profesional forensik komputer dituntut untuk yang pertama menjaga kerahasiaan informasi, terutama data yang sensitif yang berkaitan dengan kasus. Yang kedua, bersikap jujur dan objektif dalam menganalisis serta menyampaikan hasil pertemuan. Yang ketiga, memiliki kompetensi teknis yang mencakup pengetahuan sistem informasi, jaringan, perangkat lunak, dan teknik analisis digital. Yang keempat, mampu menyusun dokumentasi dan laporan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang terakhir, yang kelima, menjalin kerjasama yang baik dengan tim hukum, aparat kepolisian, ataupun otoritas berwenang. Profesionalisme ini penting untuk memastikan bahwa hasil investigasi dapat diandalkan dan diterima dalam proses hukum. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sertifikasi kompetensi di bidang forensik komputer. Penjelasan yang pertama itu untuk meningkatkan kredibilitas dan pengakuan profesional. Banyak lembaga dan institusi menyediakan sertifikasi resmi dalam bidang forensik digital. Beberapanya itu sertifikasi yang diakui secara internasional, antara lain ada 5. Yang pertama itu ada GNFA atau GIAC Network Forensic Analyst. Ini sertifikat dari GIAC. Dan yang kedua ada GCFA dari GIAC juga, sertifikat Forensic Analyst. Dan yang ketiga ada CFSR atau Sertifikat Forensic Security Responder. CFSR ini dari EC Council. Dan yang keempat ada CAWFE atau Sertifikat Advanced Windows Forensic Examiner dari ESFCE. Dan yang kelima itu ada INCIF atau In-Case Certificate Discovery Practitioner dari OpenText. Sertifikasi ini menguji pengetahuan dan keterampilan dalam menangani berbagai skenario investigasi digital, sekaligus meningkatkan daya saing dalam dunia kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Bidang komputer forensik memainkan peran strategis dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks di era teknologi informasi. Keberadaan profesi-profesi forensik digital seperti analis forensik,
investigator cyber hingga konsultan forensik menjadi sangat penting dalam mendukung proses investigasi dan penegakan hukum. Keberadaan profesi-profesi forensik digital seperti analis forensik digital dan lain-lain menjadi sangat vital dalam mendukung proses investigasi, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap aset digital. Para profesional ini bertugas untuk mengidentifikasi sumber insiden keamanan, merekonstruksi kronologi kejadian, serta memberikan analisis forensik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak hanya itu, mereka akan berperan dalam memberikan rekomendasi teknis guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Dengan demikian, keahlian dalam bidang komputer forensik tidak hanya penting untuk menangani kejahatan digital yang sudah terjadi, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya pencegahan dan penguatan sistem keamanan informasi secara menyeluruh. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan apa itu dari saran dari materi sebelumnya. Mahasiswa dan calon profesional di bidang teknologi informasi perlu mulai memperluas wawasan mengenai komputer forensik. Tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari sisi etika, hukum, dan profesionalisme. Dia itu mengikuti pelatihan dan sertifikasi bidang ini. Jadi juga sangat disarankan nih sebagai bentuk kesiapan untuk menghadapi tantangan dunia di bidang keamanan cyber dan investasi digital. Dan setelah itu dia ada lembaga pendidikan tinggi juga diharapkan menyediakan lebih banyak akses praktik langsung dan kolaborasi dengan institusi penegak hukum atau perusahaan forensik agar mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dan membangun kompetisi secara menyeluruh. Oke, sekian kayak gitu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Kurang lebih seperti itu aja presentasi dari kami. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.